Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ummahat Majelis Taklim Al-Amin rahimakumullah, kajian kita Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Azim bin Badawi hafizahullah wa ghafara lahu walana waliwalidina abaina wa ummahatina wali asatidina wali masyayikhina wali jami'il muslimin wal muslimat, amin ya rabbal alamin. Terakhir kita membahas iqtida'ul muftarid bil muntafil wa aksuhu, bermakmumnya orang yang sholat wajib dengan orang yang sholat sunnah, atau kebalikannya, imamnya lagi sholat sunnah, kemudian ada orang bermakmum dengannya untuk sholat wajib, boleh? Boleh. Atau sebaliknya, imamnya lagi sholat wajib, kemudian datang orang bermakmum dengannya, berjamaah dengannya untuk sholat sunnah, boleh? Boleh. Yang lalu sudah kita bahas hadis Mu'adz bin Jabal, bahwasanya dia radhiyallahu an salat berjamaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat Isya. Kemudian Mu'adz bin Jabal pulang ke kaumnya, mengimami kaumnya. Salat Mu'adz bin Jabal yang pertama berjamaah dengan Nabi itu salat wajib. Ketika pulang ke kaumnya, dia mengulangi salat, menjadi imam bagi kaumnya. Maka ketika mengulangi salat yang diulangi hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi makmumnya salat wajib, Mu'adz bin Jabal sebagai imam salat sunnah. 6. Kemudian yang berikutnya kita bacakan, Wan Yazid bin Al-Aswad annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ghulamun syabun. Falamma shalla idza rajulani lam yusalliya fi nahiyatil masjid fad'a bihima faji'a bihima tur'adu fara'isahuma faqala ma man'akuma an tusalliya ma'ana
Qala qad sallayna fi rihalina. Faqala la taf'alu. Idza shalla ahadukum fi rahlihi thumma adraka al-imama wa lam yusalli falyusalli ma'hu fa innaha lahu nafilah. Yazid bin Al-Aswad menuturkan bahwasanya dia sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih remaja, ketika masih pemuda, usianya usia pemuda. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai sholat, dijumpainya ada dua orang yang tidak ikut serta sholat bersama beliau di pojokan atau di sudut masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil keduanya, maka keduanya didatangkan di hadapan Nabi dalam keadaan gemeter. Nabi bertanya kepada keduanya, "Ma mana'akuma an tusalliya ma'ana?" Apa yang menghalangi kalian berdua untuk sholat bareng dengan kami? Keduanya menjawab, "Ya Rasulullah, kami tadi sudah sholat. Sebelum sampai di masjid ini, tadi kami sudah sholat." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangan kalian lakukan. Kalau seseorang di antara kalian sudah sholat di dalam perjalanannya, kemudian sampai di suatu tempat dia menjumpai imam yang belum sholat, maka sholatlah bersamanya. Yang demikian itu sunnah. Jadi Yazid bin Al-Aswad menuturkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat sholat berjamaah, ada dua orang duduk-duduk di sudut masjid tidak ikut sholat. Ketika Nabi sudah selesai sholat, Nabi meminta kedua orang itu dipanggil, maka kedua orang itu ketakutan dipanggil Nabi. Ada apa, salahnya apa, dan seterusnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berwibawa dan para sahabat sangat memuliakannya, sangat mencintainya. Maka keduanya gemeter. Begitu Nabi bertanya, "Kenapa tadi tidak ikut sholat bareng dengan kami? Kenapa?" Apa jawabannya, Ibu? "Kami sudah sholat tadi ya Rasulullah." Jangan begitu. Kalau kalian sudah sholat, kemudian datang ke masjid dan sedang berlangsung sholat jamaah, imam belum sholat atau sedang berlangsung sholat jamaah, maka gabung. Meskipun kalian sudah sholat, dan bagi kalian mengulangi sholat itu sebagai sesuatu yang sunnah. Ini menunjukkan makmumnya apa? Makmumnya sholat apa? Sunnah. Imamnya wajib. Kalau tadi hadis Mu'adz, makmumnya sholat apa? Wajib. Imamnya sunnah, kebalikannya. Jadi boleh Ibu, boleh. Misalnya suatu ketika Ibu mau sholat ke Al-Amin, sholat taraweh, dan biasanya Ibu sebelum Isya sudah sampai di Masjid Al-Amin ini. Suatu hari macet atau apa, sampai Al-Amin sholat Isya sudah selesai dan sudah mulai sholat taraweh. Berarti Ibu belum sholat apa? Isya. Apakah Ibu sholat Isya sendirian dulu kemudian ngejar taraweh? Apa ketika imamnya taraweh Ibu berjamaah niat sholat Isya? Imamnya taraweh, Ibu berjamaah niatnya sholat Isya. Loh, imamnya kan sunnah. Iya, imamnya sunnah, makmumnya wajib, gak ada masalah. Atau imamnya yang sunnah atau imamnya yang wajib, makmumnya yang sunnah, sebagaimana hadis Yazid bin Al-Aswad. Kan sudah sholat di jalan menuju Masjid Al-Amin, lagi berlangsung sholat. Pertanyaannya, apakah orang yang sudah sholat tadi duduk-duduk di pojok masjid apa gabung sholat? Gabung sholat. Meskipun sudah sholat,
ketika sampai masjid gabung sholat, dan baginya hukumnya sunnah. Baik, sesuai tema sudah selesai. Kita sekarang lebarkan pembahasan. Bab ini ibu, sebagian kaum muslimin belum tahu. Mereka mau ketemu teman, janjiannya di mana? Janjiannya di Masjid Al-Amin. Kemudian orang tersebut datang ke Masjid Al-Amin, sholat sedang berlangsung. Dia tidak ikut sholat, tapi duduk di bagian belakang. Seperti ini tidak boleh. Kalau memang masuk masjid dan sholat sedang berlangsung, meskipun dia sudah sholat, tetap gabung sholat, tidak boleh duduk di belakang. Kalau memang tidak ingin gabung sholat karena sudah sholat, caranya gimana? Jangan masuk masjid. Terus kemana? Ya nunggu di mana, di warkop misalnya, atau nunggu di mana. Jangan masuk masjid. Kalau masuk masjid, maka gabunglah berjamaah meskipun sudah sholat. Semacam ini masih suka-suka dijumpai di dalam banyak kesempatan. Kita juga sering melihat, misalnya kita sudah selesai sholat fardu, kita lagi dzikir, dan dijumpai di bagian belakang ada orang yang lagi duduk-duduk tidak ikut sholat. Dan memang ketika ditanya, kok nggak ikut sholat? Kami sudah sholat tadi. Nah, ini keliru. Ini menyelisihi hudan Nabi, menyelisihi petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah selesai bab ini. Sekarang kita melanjutkan. Iqtida'ul muqim bil musafir wa aksu. Ibu sudah ketemu ibu kitabnya? Sudah ketemu? Nah, Iqtida'ul muqim bil musafir wa aksuhu. Orang yang mukim bermakmum dengan musafir, atau kebalikannya, musafir bermakmum berjamaah dengan orang yang mukim. Boleh apa tidak kita bahas. Ibu sebagai orang mukim, warga Medoan, warga Semampir, kemudian ada rombongan musafir sholat di Masjid Al-Amin ini. Mereka lagi sholat fardu, ibu berjamaah dengan mereka musafir, berarti mukim berjamaah dengan musafir. Atau ibu bepergian ke Jakarta sebagai musafir, kemudian berhenti di Indramayu, mampir ke masjid, lagi sholat fardu itu kaum Indramayu. Ibu sebagai musafir berjamaah dengan mukim. Ini pembahasannya. Mukim berjamaah dengan musafir, atau sebaliknya musafir berjamaah dengan mukim. An Ibni Umar qala, shalla Umar bi ahli Makkah adh-dhuhra. Fasallama fi rak'ataini, thumma qala atimmu salatakum ya ahla Makkah fa inna qaumun safarun. Fa'ina qaumun safrun. Ibnu Umar radhiyallahu an suatu ketika sholat dengan penduduk Makkah, sholat zuhur, dan Ibnu Umar yang menjadi imam. Karena dia musafir, maka dia sholatnya 2 rakaat. Sholat zuhur 2 rakaat. Ketika sesudah salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, maka Ibnu Umar mengatakan, berdirilah kalian menyempurnakan menjadi 4 rakaat karena saya musafir. Berarti imamnya apa? Imamnya musafir, makmumnya mukim. Boleh, boleh. Ini dalilnya athar Ibnu Umar. Dalilnya antar Ibnu Umar. Jadi misalnya di sini Masjid Al-Amin ada kajian mendatangkan seorang ustaz dari Jakarta, musafir dia, dan dipersilakan menjadi imam sholat isya. Maka beliau 2 rakaat. Nah, beliau 2 rakaat salam, ibu-ibu berapa rakaat? 4. Ibu-ibu berdiri menyempurnakan hingga 4 rakaat. Kemudian idza tada al-musafir
bil mukim atamma. Jika musafir mengikuti mukim, maka sholatnya disempurnakan. An Musa bin Salamah al-Hudhali qala sa'altu Ibnu Abbas kaifa usalli idza kuntu bi Makkah idza lam usalli ma'al imam faqala rak'ataini sunnatu Abil Qasim. Abu Musa bin Salamah al-Hudhali berarti satu marga dengan siapa? Berarti satu marga dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud juga al-Hudhali. Musa bin Salamah al-Hudhali mengatakan, saya bertanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana saya sholat di Mekah nanti jika aku tidak gabung dengan imam di Mekah? Jawab Ibnu Abbas, sholat 2 rakaat, itulah sunnah Abul Qasim, itulah ajaran Nabi Muhammad SAW. Kenapa Ibnu Abbas menjawab sholat 2 rakaat? Kenapa? Karena dia musafir dan tidak bergabung dengan orang mukim, tidak bergabung dengan mukimin, maka 2 rakaat. Ibnu Abbas mengatakan 2 rakaat karena kalian musafir, tidak bergabung dengan mukimin, maka sholat 2 rakaat. Wa an Abi Mijlas qala qultu libni Umar al-musafiru yudriku rak'ataini min sholatil qaum yakni al-muqimin tujzihi ar-rak'atani aw yusalli bi salatihim fadhahika wa qala yusalli bi salatihim. Abu Mijlas rahimahullah bertanya kepada Ibnu Umar, ada musafir, dia dapatin 2 rakaatnya orang mukim, apakah sudah cukup 2 rakaat itu saja atau sholat sampai selesai bareng dengan mereka? Ibnu Umar ditanya demikian, tersenyum tertawa, lalu mengatakan, sholatlah sebagaimana sholatnya mereka, berarti dengan rakaat yang sempurna. Jadi maksudnya begini Ibu, yang bertanya Abu Mijlas bertanya, kan kita musafir nih, kemudian kita sholat bareng dengan mukimin. Ketika sudah 2 rakaat, apakah kita salam, kita menyudahi sendiri, apa dilanjut selesai bareng dengan mukim hingga 4 rakaat? Yang mana jawabannya? Bareng dengan mukim hingga 4 rakaat. Karena sholatnya musafir ketika bermakmum kepada mukim sempurna. Berbeda kalau sholatnya orang mukim bermakmum dengan musafir, apa ikut rakaat musafir? Tidak, mukim melanjutkan sempurna. Selesai. Lanjut. Ini sudah jelas insyaallah. Ini insyaallah sudah jelas. Pernah terjadi kesalahan itu. Kita melihat, kita menyaksikan. Sama-sama musafir. Rombongan itu juga musafir. Jadi mereka yang rombongan musafir berjamaah dengan mukimin. Saya lupa kalau gak zuhur asar, pokoknya sholat 4 rakaat. Kemudian ketika imam mukim tersebut sudah 2 rakaat, kan mereka berdiri untuk rakaat ketiga. Ini para musafirnya pada salam karena merasa sudah 2 rakaat. Kita kan musafir, sholat musafir itu 2 rakaat. Ini sudah 2 rakaat, kemudian mereka langsung pada salam. Tidak ngikuti imam. Ini tidak sesuai. Iya benar, rakaatnya musafir 2 rakaat benar, tapi keadaannya berbeda ketika berjamaah dengan mukim.
rakaatnya menjadi sempurna sebagaimana mungkin. Clear? Clear. Lanjut. Iktida'u al-qadir 'alal qiyam bil jalis wa nahu yajlisu ma'ahu. Orang yang mampu berdiri berjamaah dengan imam yang duduk. Imamnya gak bisa berdiri, mungkin sakit asam urat, misalnya, atau sudah sepuh, atau kesleo. Pokoknya imamnya gak bisa berdiri. Kalau gak bisa berdiri, sholatnya apa? Duduk. Nah, makmumnya gimana makmumnya yang mampu berdiri? Nah, ini pembahasannya. Makmum yang mampu berdiri gimana ketika berjamaah dengan imam yang tidak bisa berdiri, dengan imam yang duduk? Kita bacakan. An Aisyata annaha qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syakin fa shalla jalisan wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman fa asyara ilaihim adjlisu falamman sarafa qala innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza shalla jalisan fasallu julusan. Minta dibantu terjemahkan Ibu. Barakallahu fiik. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menuturkan suatu kejadian. Nabi lagi sakit. Maka beliau sholatnya di rumahnya sambil duduk, dan di belakangnya para kaum sholatnya sambil berdiri. Sebelum dilanjut, kok bisa imamnya di rumah, makmumnya di masjid, ini gimana? Tentunya Ibu mengetahui rumahnya Nabi dengan masjid bagaimana? Ya, rumahnya Nabi dengan masjid ini gandeng, cuma dipisahkan oleh pintu. Ya, kayak ini, kayak di samping saya ada pintu begini. Jadi rumah Nabi dengan masjid cuma dipisahkan oleh dinding, oleh pintu. Jadi Nabi sholat di rumah lagi sakit sambil duduk, para sahabat berjamaah di belakangnya sambil berdiri. Nabi beri isyarat agar mereka duduk. Kemudian setelah sholat selesai, Nabi bersabda, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti. Kalau imamnya rukuklah kalian. Kalau imamnya i'tidallah kalian. Termasuk kalau imamnya duduk, kalian juga sholat sambil duduk. Jadi kalau imamnya duduk, makmumnya, saya ulangi lagi, kalau imamnya duduk, makmumnya duduk. Ibu saving dulu. Pembahasannya agak panjang. Sekarang kita lanjutkan. Wa an Anas qala saqata an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an farasin fajuhisha shikkuhu al-ayman fadakhalna alaihi na'uduhu fahadaratis salatu fasalla bina qa'idan
fasallaina wara'ahu qu'udan falamma qada as-salah qala innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza sajada fasjudu wa idza rafa'a farfa'u wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Silakan Ibu. Barakallahu fiik. Ini yang menuturkan Anas bin Malik. Anas bin Malik menuturkan suatu ketika Nabi terjatuh dari kudanya. Jadi Nabi terjatuh juga Ibu. Padahal lihai berkuda, tapi suatu ketika ya namanya musibah, jatuh ya jatuh. Kalau Ibu berkuda jatuh-jatuh ya biasa ya Bu. Ibu berkuda apa enggak? Enggak, kuda beneran di sana di Wonorejo ya. Nah, banyak yang pinter Ibu, sambil berkuda sambil memanah Ibu, hebat-hebat ya Bu. Nabi naik kuda dan jatuh sehingga pinggang bagian kanannya sakit. Kemudian para sahabat mengunjungi beliau, ini kata Anas. Para sahabat mengunjungi beliau yang sakit. Karena memang adab sesama muslim, kalau kita tahu ada yang sakit kita tengok. Kalau sakitnya butuh ditengok, kalau sakitnya jerawat ya gak butuh. Nah, sakit yang butuh ditengok ya ditengok. Karena kalau tidak ditengok nanti kita disidang di hari kiamat. Anak Adam, kenapa si fulan? Anak Adam, aku lapar, kenapa kamu gak kasih aku makan? Aku haus, kenapa kamu tidak kasih aku minum? Dan aku sakit, kenapa kamu tidak tengok aku? Maka hamba Allah yang disidang mengatakan, ya Allah, Engkau Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin, bagaimana aku memberi kamu makan, bagaimana aku memberi kamu minum, dan bagaimana aku menengok ketika kamu sakit? Maka Allah menjawab, bukankah si fulan sakit? Kenapa kamu tidak mengunjunginya? Kenapa kamu tidak menengoknya? Kalau kamu menengoknya, kamu jumpai aku ada di sisinya. Nah, jadi ini diantara hadis yang menguatkan agar sesama muslim ketika mendengar kawannya sakit untuk nengok. Ada faedah yang lainnya dari hadis ini. Syekh Utsaimin menjelaskan doanya orang yang sakit ketika dia mendoakan atau berdoa mustajab. Saya ulangi lagi, orang lagi sakit mendoakan siapa saja, maka doanya mustajab. Karena Allah berfirman di dalam hadis qudsi ini, kalau kamu nengok dia, kamu jumpai aku ada di sisinya. Maka doanya orang yang sakit mustajab. Tetapi begini ya Bu, jangan salah praktek. Kadang-kadang ada orang kaget ketika Ibu salah praktek, salah penerapan. Ibu mengunjungi orang sakit, Ibu bilang, sampean kan sakit ya, tolong doakan kami yang sehat. Bingung dia. Gak kebalik toh, kalian yang sehat doakan aku yang sakit biar sembuh. Iya benar.
Iya benar, kita mendoakan orang yang sakit yang kita tengok biar sembuh. Tetapi kalau orang sakit ini memiliki ilmu, dia akan doakan orang yang sehat atau siapapun, karena doanya orang yang sakit mustajab. Nah, para sahabat, kata Anas, mengunjungi Nabi yang sakit akibat terjatuh dari kuda itu. Lalu datanglah waktu sholat. Beliau sholat sambil duduk, dan kami para sahabat sholat di belakang beliau juga sambil duduk. Imamnya duduk, makmumnya duduk. Kemudian setelah sholat selesai, Nabi menguatkan, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, untuk disempurnakan, diikuti. Kalau imamnya takbir, takbirlah kalian. Kalau imamnya sujud, sujudlah kalian. Kalau imamnya i'tidal, i'tidallah kalian. Kalau imamnya membaca Sami Allahu liman hamidah, kalian baca Rabbana walakal hamd. Bukan Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah, bukan. Kalau imamnya membaca Sami Allahu liman hamidah, kalian baca Rabbana walakal hamd. Kalau imamnya duduk, maka kalian juga duduk semuanya. Jadi kalau imamnya duduk, makmum duduk. Temanya sudah selesai. Jadi ijtihad oleh muallif, penulis kitab. Siapa penulis kitab? Siapa penulis kitab? Siapa penulis kitab? Jadi ibu bisa lihat di sampulnya. Penulis kitab adalah Abdul Latif Badawi. Dan setiap kali kita mengkaji, di awalnya kita mendoakan penulis terlebih dahulu, dan itu kebiasaan yang baik. Itu kebiasaan yang baik. Kita ngaji kitab apa, penulisnya siapa, ungkapan syukur kepada Allah dan terima kasih kepada penulisnya, kita doakan. Di awal sudah kita doakan. Penulis kitab, muallif, memandang, beristihad, kalau imamnya duduk, maka makmum hadis Anas, dengan membawakan hadis Aisyah dan hadis Anas. Saya mau bertanya kepada ibu, kira-kira ini permasalahan yang muttafaq alaih apa mukhtalaf alaih? Saya mau bertanya kepada ibu menjawab. Ini kira-kira permasalahan yang muttafaq alaih, sepakat semuanya demikian kalau imam duduk, makmum duduk, atau mukhtalaf alaih, atau permasalahan yang ada perbedaan pendapat? Ini permasalahan yang mukhtalaf, permasalahan yang ada perbedaan pendapat. Tetapi dari kajian kitab ini ibu mengetahui inilah ijtihadnya penulis Abdul Azim Badawi hafizahullah. Sekarang kita akan melihat ijtihad yang lain. Ibu siap? Ibu siap? Ibu nggak berat kalau membahas perbedaan pendapat? Nggak berat ya. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni, al-mustahab lil imam idza marida wa ajjaza anil qiyam ay yastakhlifa li'anna an-nas ikhtalafu fi sihhati imamatihi fayakhruju minal khilaf wa li'anna salatal qa'im akmal fayustahabu ay yakuna al-imam kamilas shalah. Ini Ibnu Qudamah yang menulis kitab Al-Mughni. Kalau ibu punya kitab Al-Mughni, dan ibu mengkajinya, berarti ibu S2 Madinah. Iya, karena saya dikasih tahu S2 Madinah itu fikihnya mengkaji kitab Al-Mughni. Nah, berarti kalau sudah selesai Al-Mughni itu S2 Madinah. Ibnu Qudamah mengatakan yang dianjurkan bagi imam ketika sakit, di mana dia tidak mampu untuk berdiri, seyogianya mundur, jangan jadi imam.
Soalnya manusia berbeda pendapat tentang sah atau tidak keimamannya. Soalnya manusia kaum muslimin berbeda pendapat tentang sah atau tidaknya imam kalau tidak berdiri. Dan ketika dia mundur tidak jadi imam, maka itu keluar dari perbedaan pendapat. Kalau dia tetap jadi imam, maka terjadi perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan sah, sebagian mengatakan tidak. Biar keluar dari perbedaan pendapat, caranya gimana? Imam mundur, sudah, jangan jadi imam. Sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat, imam mundur sudah. Lagi pula, imam dengan sholat berdiri berarti sholat secara sempurna, maka mundur, gak usah jadi imam. Karena gak bisa berdiri, mundur. Mohon maaf ibu, saya kalau gak bisa berdiri juga gak mau jadi imam, karena memang babnya demikian. Ada perbedaan pendapat apakah sah imamnya ketika tidak berdiri. Memang Pak Yasin pernah gak bisa berdiri, kena asam urat ibu, jadi duduk sholatnya. Nah, jadi ini kata Al-Muni, kita lanjut. Wal ulama mukhtalafun fi sihhati imamatil ajiz lil qadir. Para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang imam yang tidak mampu berdiri, maka sebaiknya seyogyanya imam yang tidak mampu berdiri mundur, mempersilahkan yang lain, atau imam yang kedua gitu ya, mempersilahkan yang lain, imam yang kedua yang bisa berdiri. Kita lanjutkan. Ibu masih konsentrasi Bu? Masih, soalnya biasanya bahas perbedaan pendapat ibu jadi kemana-mana. Masih konsentrasi Bu? Masih. Wa'alal qaul bil jawaz fa innal imam idza ibtada'a bihim as-shalah jalisan fa innahum yusalluna khalfahu julusan min awalis shalah wa idza ibtada'a bihim as-shalah qa'iman thumma italla fajalasa athna as-shalah atammu shalah khalfahu qiyaman wa la yajlisun wa hadha madhhabul hanafilah. Wahada madhabul hanabilah. Ini madhab Hambali. Madhab Hambali bagaimana sih? Madhab Hambali bagaimana sih? Kalau imamnya dari awal duduk, maka makmum semuanya duduk. Soalnya imamnya dari awal duduk, maka sampai akhir duduk. Tetapi kalau imamnya dari awal berdiri, lalu di tengah-tengah gak kuat berdiri, sehingga imam melanjutkannya sambil duduk. Lah gimana makmumnya? Makmumnya tetap berdiri. Soalnya imam dari awal sholatnya berdiri, adapun tidak bisa berdiri sehingga dengan duduk itu sudah di tengah-tengah, maka makmumnya tetap berdiri. Jadi ini madhab Hambali. Madhab Hambali merinci. Ini kan kalau di dalam buku Al-Wajiz yang sedang kita bahas tidak dirinci. Pokoknya imam duduk, makmum duduk. Kalau madhab Hambali dirinci. Imamnya dari awalnya gimana? Imamnya dari awal duduk, oh maka makmum semuanya duduk. Imamnya dari awal gimana? Imamnya awalnya berdiri, tetapi kemudian rakaat ketiga dia nggak bangun, nggak kuat bangun sehingga sambil duduk. Gimana makmumnya? Tetap berdiri karena imamnya dari awal berdiri. Nah, ini madhab siapa? Madhab Hambali. Wa inda Syafi'iyah yusalluna warau qiyaman mutlaqan sawa'un jalasal imam min awalis shalah au athna'aha wa narju alla kharaja 'alal ma'mumaini fil ahdi bi hadainil qaulaini.
Beda dengan madhab Syafi'i, Ibu. Kalau madhab Syafi'i gimana? Kalau madhab Syafi'i mutlak makmum wajib berdiri, sama saja apakah imam dari awal duduk ataukah duduknya di tengah-tengah. Imam dari awal duduk, makmum tetap berdiri. Imam awalnya berdiri dan di tengah-tengah duduk, makmum tetap berdiri. Madhab siapa? Syafi'i dong. Saya ulangi lagi, tuh kan ibu sudah kemana-mana. Saya bilang apa? Kalau sudah berbeda perbedaan itu, ibu kemana-mana. Ulangi lagi ya, Bu. Kalau Hambali, imam dari awal duduk, maka makmum duduk. Kalau imam dari awal berdiri, di tengah-tengah gak kuat berdiri sehingga duduk, maka makmum tetap berdiri, soalnya dari awalnya berdiri. Beda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mutlak, pokoknya makmum berdiri. Imam duduk dari awal atau duduknya di tengah-tengah, pokoknya makmum berdiri. Gitu mazhab Syafi'i. Nah, Ibu, kira-kira kenapa terjadi perbedaan pendapat, Ibu? Kira-kira kenapa? Hadisnya kan jelas. Hadis siapa? Aisyah. Hadis siapa lagi? Anas. Kan jelas. Kenapa terjadi perbedaan pendapat, Ibu? Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Baik, Ibu, sekarang kita bacakan hadis yang lain sehingga ibu mengetahui kenapa terjadi perbedaan pendapat. Hadisnya hadis Aisyah yang lainnya. Kita bacakan ya, Bu. Hadis Aisyah. Fi qissati maradin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta jalasa an yasari Abi Bakar. Fakana Abu Bakar yusalli qa'iman wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qa'idan. Yaqtadi Abu Bakar bi salati Rasul sallallahu alaihi wasallam wan nasu muqtaduna bi salati Abi Bakar radhiyallahu an. Rawahul Bukhari. Hadis Aisyah yang lainnya tentang sakitnya Nabi. Nabi datang ke masjid, sholat sambil duduk. Di sebelah kirinya Abu Bakar yang beliau berdiri. Jadi di tempatnya imam ada berapa orang? Di tempatnya imam ada berapa orang? Dua. Nabi duduk, di sebelah kirinya Abu Bakar yang berdiri. Nabi SAW sholat Allahu Akbar sambil duduk. Abu Bakar yang di sampingnya sambil berdiri ngikuti sholatnya Nabi. Allahu Akbar. Kemudian para jamaah melihatnya Abu Bakar yang berdiri, Allahu Akbar, ngikuti Abu Bakar. Nabi kemudian ruku sambil duduk, Allahu Akbar. Abu Bakar ngikuti sholat Nabi, Allahu Akbar, ruku. Kemudian manusia ngikuti Abu Bakar. Jadi biar lebih jelas deskripsinya begini, Bu. Nabi takbir, Allahu Akbar. Abu Bakar yang di sampingnya, Allahu Akbar. Kemudian Nabi ruku, Allahu Akbar. Abu Bakar yang di sampingnya, Allahu Akbar. Kemudian Nabi i'tidal, Sami'allahu liman hamidah. Abu Bakar yang di sampingnya, Rabbana walakal hamd. Makmum mengikutinya siapa? Makmum mengikutinya Abu Bakar. Abu Bakar mengikuti siapa? Nabi SAW. Nabi sholatnya sambil duduk. Abu Bakar makmum berdiri. Ini hadis Aisyah dari Imam Al-Bukhari. Nah, wa hadzal hadis
kana fi akhiri hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi maradi mautihi fa huwa nasikhun lima sabaqahu minal hadits as-sahih wa in shalla jalisan fa sallu julusan. Kejadian ini yang Nabi sholat yang di sampingnya Abu Bakar, Nabi duduk, Abu Bakar berdiri, manusia ngikuti Abu Bakar, yang mana mereka semuanya berdiri. Ini kejadiannya belakangan. Adapun hadis Aisyah dan hadis Anas yang tadi kita bacakan itu kejadiannya lebih dulu. Jadi ada hadis yang datangnya lebih dulu, ada hadis yang datangnya belakangan. Kalau dilihat riwayat-riwayat tersebut bertentangan apa tidak? Katanya bisa fokus. Kalau dilihat riwayat-riwayat tersebut bertentangan apa tidak? Ya bertentangan dong. Hadis Aisyah dan hadis Anas yang tadi kita bacakan, Nabi tegaskan kalau imamnya duduk maka kalian duduk. Nah, sementara ada hadis Aisyah yang lain, Nabi sholatnya sambil duduk dan makmumnya berdiri. Bertentangan apa tidak? Bertentangan. Ternyata fokus, alhamdulillah. Bertentangan. Gimana ini? Masa dalil yang satu dengan dalil yang lain bertentangan? Terus gimana? Cara memahaminya. Hadis yang datangnya belakangan itu sebagai nasikh, yang datangnya duluan sebagai mansukh. Sehingga hadis yang datangnya duluan secara hukum dihapus oleh hadis yang datangnya belakangan karena dia sebagai nasikh yang menghapus hukum yang sebelumnya. Sehingga madhab Syafi'i dengan pemahaman ini, madhab Syafi'i dengan pemahaman ini gak dibedakan imamnya duduk atau berdiri, yang jelas makmum tetap berdiri karena memahami nasikh dan mansukh. Begitu, karena memahami nasikh dan mansukh. Kemudian Imam Ahmad kan merinci ya Bu ya. Bagaimana pandangannya Imam Ahmad? Imam Ahmad tadi gimana? Atau madhab Hambali tadi gimana? Kalau imamnya duduk dari awal maka duduk. Kalau imamnya duduknya tidak dari awal tapi tengah-tengah, makmum tetap berdiri. Terus gimana Imam Ahmad melihat hadis-hadis tersebut? Wa ankara Ahmad nasal amr al-madhkur bidzalika wa jama' bainal haditsaini bitanzilihima ala halataini. Imam Ahmad tidak memahami dengan cara nasikh dan mansukh. Imam Ahmad tidak memahami dengan cara nasikh dan mansukh, tetapi Imam Ahmad memahaminya dengan cara menggabungkan. Cara menggabungannya gimana? Ya tadi, kalau dari awal berdiri, kalau dari awal duduk maka makmum duduk. Kalau dari awalnya berdiri, kemudian di tengah-tengah gak bisa berdiri, sehingga dengan duduk makmum tetap berdiri. Jadi Imam Ahmad tidak memahaminya dengan pemahaman nasikh dan mansukh, tetapi memahaminya dengan menggabungkan dua hadis tadi. Itulah Bu perbedaan pendapat, di mana dalilnya sama, kemudian cara ijtihadnya berbeda, sehingga kesimpulan hukumnya berbeda. Kalau Ibu yang mana? Baik Ibu, sekarang kita bertanya kepada kita ini mujtahid apa muqallid? Bu, kita mujtahid apa muqallid? Bu, kita mujtahid apa muqallid? Terlalu berani kalau kita mengatakan mujtahid.
Mujtahid itu harus menguasai Al-Quran dengan seluk-beluknya, bukan sekedar hafal. Kemudian mujtahid itu harus menghafal ribuan hadis. Mujtahid itu harus memahami tentang usul fikih, tentang usul-usul, tentang kaidah fikih. Mujtahid itu harus memahami tentang asbabun nuzul, ayat-ayat, wis pokoknya lengkap sehingga perangkatnya mencukupi untuk beristihad. Itu mujtahid. Berarti kita apa? Muqallid. Berarti kita muqallid, kita ngikut. Kita ngikut siapa? Kita ngikut guru kita. Kamu itu madhabnya apa? Ya madhab saya gimana guru saya menjelaskan. Wong saya nggak bisa beristihad, maka madhab saya adalah bagaimana guru saya menjelaskan. Loh, terus gimana? Ya di dalam masalah ini saya ngaji kepada Ustadz Arifin Badri, penjelasannya begini. Karena kita muqallid, Ibu. Terus dalam masalah ini gimana? Ya dalam masalah ini saya sudah ngaji dengan Ustadz Anas Burhanuddin, begini penjelasannya. Karena kita bukan mujtahid, kita muqallid. Kalau ibu mau melanjutkan di atasnya muqallid namanya muttabi'. Di atasnya muqallid namanya muttabi'. Seperti banyak dari guru-guru kita, mereka mengetahui dalil dalam jumlah yang banyak sehingga bisa mengetahui madhab Syafi'i gimana penelusurannya, madhab Hambali gimana penelusurannya. Mereka mengetahui bagaimana madhab Maliki penelusuran. Susah sekali, Bu. Iya. Maka banyak dari kalangan ustadz-ustadz kita yang muttabi'. Ya. Banyak dari kalangan ustadz-ustadz kita yang muttabi'. Kalau kita muqallid. Ibu madhabnya apa, Bu? Ya madhabnya gimana ustadz kita menjelaskan. Begitu, Bu. Bagaimana ustadz kita menjelaskan. Soalnya kita muqallid. Kita lanjut, Ibu. Kita lanjut. Gak saya menawari, kalau Ibu sudah capek ya saya berhenti. Lanjut ya. Oke, lanjut. Ibu terserah, Ibu kan muqallid. Penjelasannya tadi demikian ya, Bu ya. Penjelasan tadi demikian. Kalau misalnya Ibu mengikuti madhab Syafi'i, tidak dirinci imam duduk atau berdiri, yang penting Ibu sebagai makmum berdiri. Kalau Ibu mengikuti madhabnya Imam Ahmad, madhab Hambali, dirinci. Kalau dari awal imamnya duduk, Ibu sebagai makmum duduk. Kalau imamnya berdiri kemudian baru duduk di tengah-tengah, makmum berdiri, gitu, Bu ya. Ya terserah Ibu cenderung kemana. Iya. Ibu mau mengatakan yang roji ini, memang Ibu mujtahid. Ya, Bu ya. Kan kita bukan mujtahid. Nah, tak ulangi lagi pertanyaannya. Kita mujtahid apa muqallid? Muqallid. Nanti Ibu mendengar, loh katanya nggak boleh taklid. Kok kita muqallid orang yang bertaklid? Memang kita orang bertaklid. Yang dimaksud tercela orang yang bertaklid itu orang sing penting aku melu guruku, bener nggak bener aku melu guruku, itu tercela, Ibu. Itu tercela. Itu yang dimaksud taklid, tercela. Kalau tidak demikian, memang posisi kita itu taklid, muqallid. Kita sekarang bahas tentang masalah berdiri, Ibu.
kita bahas tentang masalah berdiri. Di dalam sholat fardu, berdiri adalah rukun. Ibu, kalau ditulis bagus, soalnya banyak yang belum tahu. Dalam sholat fardu, berdiri itu rukun. Artinya kalau orang mampu berdiri, kemudian sholat zuhur sambil duduk, sholat asar sambil duduk, sholatnya tidak sah karena tidak memenuhi rukunnya. Tapi kalau di dalam sholat sunnah, berdiri bukan rukun. Makanya ibu, ini dalil yang menunjukkan berdiri itu rukun. Nabi safar, ketika datang waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, apakah Nabi sholatnya di atas onta? Apa Nabi turun? Turun. Jadi Nabi turun untuk sholat 5 waktu. Adapun sholat sunnah Nabi melakukannya di atas tunggangan. Sehingga untuk sholat sunnah berdiri bukan rukun. Kalau untuk sholat fardu berdiri rukun. Makanya Nabi kalau datang waktu sholat Nabi turun. Nah, dari sini ibu bisa memperkirakan, dan tidak mungkin akan memperkirakan, akan mengkalkulasi kecuali orang yang punya ilmu ini. Maka bersyukurlah kalau ada ilmu. Kalau nggak ada ilmu, orang mana peduli mau nggak ada ilmu kok. Ibu mau bepergian ke Jakarta pakai kereta. Saya kalau sholat asarnya nanti, ibu masih di rumah zuhur ini, zuhur masih di rumah. Saya kalau sholat asarnya nanti di kereta, kayaknya nggak ada tempat sholat. Nunggu turun nanti Jakarta, waduh waktu asar sudah habis. Caranya gimana? Wah, kalau begitu nanti sholat asarnya di kereta sambil duduk. Sholat asar itu fardu, masa sambil duduk? Maka ibu memutuskan sholat asarnya kapan? Ketika di rumah, dengan dijamak, tidak dikosor. Kenapa tidak dikosor? Karena belum safar. Karena belum safar, masih di rumah. Nah, maka ibu putuskan zuhur di rumah, jamak dengan asar di rumah. Soalnya di kereta nanti asar nggak bisa berdiri. Kalau nunggu turun kereta sampai Jakarta sudah maghrib, maka diputuskan jamak takdim. Demikian ibu. Demikian. Kecuali kalau ibu sudah mengetahui, memperkirakan, dan kalau kereta kan ada jadwalnya jelas ya. Ini mau ke Semarang misalnya, mau ke Semarang zuhur. Nanti turun dari Semarang masih asar, ya berarti nanti nunggu turun. Kalau sholatnya di kereta sambil duduk, wah gimana? Sholat sambil duduk sementara itu sholat fardu. Demikian ibu. Jadi dihitung-hitung, dikalkulasi, dikondisikan di mana berdiri bagi sholat fardu adalah rukun. Makanya termasuk para jamaah haji, mohon maaf ya Bu ya, para jamaah haji, mereka terbang dengan pesawat, mereka pada nanya, ini kami sholat isanya di mana? Karena nanti sampai Madinah jam 11 malam. Apakah di pesawat sambil duduk, apa nunggu turun? Ibu jawab bagaimana? Nunggu turun. Kenapa nunggu turun? Sambil berdiri. Kecuali kalau nanti sampai Madinah subuh, jadi gak mungkin sholat isanya nunggu turun karena sudah waktu subuh. Berarti sholat di pesawat sambil duduk. Iya, terpaksa. Jadi sambil duduk itu karena terpaksa, tidak mungkin nunggu turun sudah subuh gitu. Nah, baik ibu, jadi ini tentang berdiri. Ibu mungkin melihat orang sakit atau sudah sepuh, sholatnya pakai kursi ya bu, pakai kursi. Itu bukan dari awal duduk. Dia kan tidak bisa untuk sujudnya ya bu. Kalau sujud nanti jengkangkang.
karena tidak bisa sujud maka pakai kursi silahkan, tapi kan bisa berdiri, berarti sholatnya dengan berdiri. Nanti ruku posisinya juga masih berdiri karena masih mampu, i'tidal berdiri karena masih mampu berdiri. Begitu sujud, nah itu nggak bisa sujud. Kalau sujud nanti apa? Jengkangkang. Ibu tahu jengkangkang? Apa jengkangkang ya? Nah, kalau sujud nanti jengkangkang, maka duduk di kursi, sujudnya sambil duduk. Duduk di antara dua sujudnya sambil duduk, sujud lagi yang kedua sambil duduk, dan masuk rakaat yang kedua, berdiri gitu Ibu, karena berdiri itu rukun. Jadi bukan dari awal duduk terus, bukan, kecuali memang nggak bisa berdiri, kecuali memang tidak bisa berdiri. Kalau bisa berdiri maka berdiri, soalnya berdiri rukun. Clear Ibu? Kita lanjut. Kemudian kita akan bacakan hadis yang menguatkan yang lainnya, bahwasanya bahwasanya berdiri itu rukun bagi sholat fardu. An Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhu qala kanat bi bawasir fasaltu Nabi sallallahu alaihi wasallam anis shalah faqala sholli qa'iman fa illam tastati faqa'idan fa illam tastati fala janbin. Imran bin Husain radhiyallahu an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku kena sakit wasir. Aku kena sakit wasir. Gimana sholatku ya Rasulullah?" Nabi jawab, "Sholat dengan berdiri. Kecuali kalau kamu tidak mampu berdiri, ya duduk. Kalau kamu tidak mampu duduk, ya rebahan." Jadi Nabi perintahkan yang pertama apa? Berdiri, tidak langsung duduk, berdiri. Nah, kemudian naqala al-ijma' ala fardiyatil qiyam al-qudra alaih Ibnu Abdil Bar wa Ibnu Hazm wa Ibnu Rusdi wa Nawawi wa Ibnu Hajar wa Ibnu Nujaim, yang menukil bahwasanya berdiri itu rukun bagi sholat fardu banyak para ulama. Di antaranya adalah Ibnu Abdil Bar, Ibnu Hazm, Ibnu Rusdi, Imam Nawawi, Ibnu Hajar, dan yang lain-lainnya. Sekarang kita lanjutkan Ibu. Apa judulnya Bu? Al-ma'mum al-wahid yaqumu an yaminil imam bihadaihi sawa. Makmum kalau satu orang berdiri di sebelah kanannya imam sejajar persis, bukan mundur sedikit. Yang masih dijumpai di beberapa tempat, kalau makmumnya sendirian dia mundur sedikit ke belakang gitu ya Bu. Tidak demikian, tapi sejajar di sebelah kanannya imam. Ya, kita bacakan hadisnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala bitu fi baiti khalati Maimunah fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya thumma jaa fasalla arba'a raka'atin thumma nama thumma qama faji'tu faqumtu an yasarihi faj'alani an yaminihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an,
saya bermalam di rumah bibiku namanya Maimunah. Maimunah itu istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah sholat Isya Nabi datang. Jadi Nabi datang ke rumah Maimunah setelah sholat Isya. Di rumah Nabi sholat 4 rakaat. Kemudian Nabi tidur. Kemudian beliau bangun dan aku mau berjamaah dengan beliau. Aku berdiri di sebelah kirinya. Kemudian Nabi menjadikanku di sebelah kanannya. Baik Ibu, ini rakusnya Ibnu Abbas, rakus terhadap ilmu. Pengen tahu gimana sholat malamnya Nabi. Pengen tahu gimana sholat malamnya Nabi. Caranya bagaimana? Pengen tahu? Nunggu kapan Nabi di rumah Maimunah. Soalnya Maimunah bibinya Ibnu Abbas. Bibinya Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas nginep di situ. Nah, ketika Nabi sudah datang dari masjid, sudah sholat Isya, Nabi sholat ba'diyah di rumah. Kemudian Nabi tidur. Kemudian ketika saatnya bangun untuk sholat tahajud, Ibnu Abbas bermakmum dan ngambil posisi di sebelah kirinya. Oleh Nabi dipindah ke kanannya. Ini dalil bahwasanya makmum kalau sendirian itu posisinya sejajar dengan imam di sebelah kanannya. Kalau ibu ditanya hadis apa itu dalilnya? Hadis apa? Hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas. Lanjut. Al-ithnani fasa'idan yakumani soffan khalfal imam. Kalau makmumnya 2 orang atau lebih, maka berdiri 1 sof di belakang imam. Makmumnya 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, berdiri di belakang imam 1 sof. Ini bicara untuk imam laki-laki, untuk jamaah laki-laki ya Bu. Iya. An Jabir qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalli fajitu faqumtu an yasarihi fa akhadha bi yadi fadarani hatta qamani an yaminihi thumma jaa Jabbar bin Sahar faqama an yasari Rasulullah sallallahu fa akhadha bi aidina jami'an fadafa'ana hatta aqamana khalfahu. Dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk sholat, lalu aku berdiri di sebelah kirinya beliau untuk bermakmum. Nabi mengambil tanganku, digeser ke kanan beliau. Kemudian datanglah Jabbar bin Sahar, dia mengambil sebelah kirinya Nabi. Maka oleh Nabi keduanya didorong ke belakang, sehingga kami berdua di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu tahu gambarannya Ibu? Ini kan mau sholat sunnah, Nabi takbir Allahu Akbar, ya. Nabi berdiri untuk sholat, belum takbir. Nabi berdiri untuk sholat. Kemudian Jabir ngambil posisi kiri, sama Nabi ditarik tangannya agar di sebelah kanannya. Kenapa? Karena hanya berdua ya Bu. Karena hanya berdua, maka makmum di sebelah kanannya. Datang Jabbar bin Sahar, ngambil posisi sebelah kirinya Nabi, sama Nabi keduanya didorong ke belakang. Karena 2 makmum atau lebih posisinya di belakang imam. Kita lanjut yang berikutnya. Banyak tema hari ini ya Bu ya. Banyak ya Bu. Ibu sudah penuh? Penuh ilmunya? Belum, lanjut. Ya.
Fa idza kana al-ma'mum imra'atan fa innaha taqumu khalfal imam. Kalau makmumnya perempuan, maka posisinya di belakang imam. An Anas ibni Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihi wa bi ummihi aw khalatihi qala faqamani an yamini wa qamal mar'ah khalfana. Yang menuturkan Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menjadi imam kami, maka saya diposisikan di sebelah kanan beliau, adapun ibu saya atau dalam riwayat bibi saya ditempatkan di belakang. Padahal hanya 2 orang, Ibu. Padahal hanya 2 orang. Kenapa Anas bin Malik di sebelah kanan Nabi sejajar, dia laki-laki, yang perempuan di belakang? Maka ini dalil perempuan bagaimanapun di belakangnya imam. Jadi kalau misalnya ibu suami istri mau tahajud berjamaah, apakah di sebelah kanannya suami? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Ibu suami istri mau sholat tahajud berjamaah, apakah ibu di sebelah kanannya suami? Iya apa enggak? Yes or no? Gak jelas soalnya. Oh no, iya. Jadi di belakangnya ibu, makmum perempuan bagaimanapun di belakang imam, meskipun sendirian, bukan di sebelah kanannya. Kalau sebelah kanannya gak jadi sholat nanti, gitu ya. Jadi mesti di belakang, ya. Jadi mesti di belakang. Gak jadi ya Bu ya. Ya. Lanjut. Wujubu taswiyatis sufuf, wajib meluruskan shaf. Wajib meluruskan shaf. Yajibu alal imam alla yadkhula fis shalah hatta tastawiya sufuf wa ayyamurahum bidzalika wa ayyaliyat taswiyah binafsihi aw ya'mura man yusawwiyaha. Wajib bagi imam untuk tidak memulai sholat hingga shafnya sudah lurus dan tentunya rapat. Nanti rapat ada dalilnya tersendiri. Wajib bagi imam untuk tidak memulai sholat hingga shafnya sudah lurus. Bisa jadi dia memerintahkan makmum langsung lurus. Sawu sufufakum. Bisa jadi dia yang memerintahkan sendiri, atau bisa jadi dia nyuruh orang lain, bantu luruskan, sehingga kemudian orang yang disuruh menjadi wakilnya imam, lurus. Seperti di mana? Di Masjid Agung. Seperti di mana? Di Masjid Al-Falah. Yaitu kan ada wakilnya imam yang meluruskan shaf, lurus. Soalnya imam tidak boleh memulai sholat hingga shafnya sudah lurus. Ibu, kita akan bacakan yang pertama. Pada zaman Nabi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawi sufufana idza kumna lis-shalah fa idza stawayna kabbara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan shaf-shaf kami ketika mau sholat. Kalau kami sudah lurus, beliau baru memulai takbir. Ini hadis Nu'man bin Bashir. Hadis Nu'man bin Bashir dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian pada zaman Umar, anna Umar ibn al-Khattab kana ya'muru bitaswiyatis sufuf fa idza ja'uhu fa akhbaruhu an qad istawat kabbara. Umar bin Khattab radhiyallahu an memerintahkan jamaah agar lurus ketika
sudah lurus, ada yang memberitahukan, sudah imam, sudah lurus. Kemudian beliau baru memulai takbir. Sekarang pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an, wa huwa yusawi al-hisba bin alaihi hatta ja'u rijalun qad kana wa qalahu bi taswiyati sufuf fahbaruhu anna sufuf qad istawat faqala istawi fi saf thumma kabbara. Utsman bin Affan menunjuk seseorang sebagai wakilnya, khusus bertugas meluruskan shaf. Kalau sudah lurus, wakilnya tersebut yang bertugas meluruskan shaf itu menyampaikan, sudah lurus wahai Amirul Mukminin. Baru Utsman bin Affan takbir. Jadi imam takbir kalau sudah memastikan jamaahnya lurus. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Malik tentang Utsman bin Affan, kana la yukabbiru hatta ya'tiyahu rijalun qad waqalahu bi taswiyati sufuf fayubiru lahu an qad istawat fayukabbir. Utsman bin Affan belum memulai takbir hingga orang-orang yang ditunjuk sebagai wakil dalam urusan lurusnya shaf memberitahukan, imam sudah lurus, imam. Yang lainnya bilang imam sudah lurus. Baru kemudian Imam Utsman bin Affan bertakbir. Dan yang lain-lainnya sangat banyak ibu dalilnya. Intinya adalah imam belum memulai takbir hingga memastikan shafnya lurus. Nanti kita akan melihat hadis-hadis yang berikutnya. Kita coba lanjut yang berikutnya. An Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawwu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Mau artinya ibu? Dari Anas. Barakallahu fiik. Jadi Nabi belum takbir. Sawwu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Lurus. Lurusnya shaf itu bagian dari kesempurnaan salat. Yang berikutnya, wa Ibnu Mas'ud qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah wa yaqulu istawu wa la tahtalifu fatahtalifa qulubukum. Silakan. Ibu, faedah dari hadis ini saya akan bertanya kepada ibu, gimana cara Nabi meluruskan shaf? Hadis Abu Mas'ud ini, gimana cara Nabi meluruskan shaf? Abu Mas'ud menuturkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memegangi pundak-pundak kami ketika mau sholat. Beliau mengatakan lurus, jangan berselisih. Nanti hati kalian bisa berselisih. Gimana cara meluruskannya? Iya, ibu coba bayangkan. Abu Mas'ud menuturkan Nabi memegangi pundak-pundak kami, kemudian mengatakan lurus, jangan berselisih. Nanti hati kalian berselisih. Gimana cara meluruskannya? Apakah Nabi berdiri di depan? Apa Nabi jalan? Jalan. Karena sambil megang pundak-pundak lurus. Berarti sambil jalan di shaf yang di hadapannya lurus. Dan di dalam beberapa riwayat, salah satunya Utsman bin Affan menunjuk petugas tersendiri untuk meluruskan shaf, masuk ke shaf 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi perhatian terhadap lurusnya shaf sedemikian rupa. Yang syariat ini
di sebagian masjid diabaikan. Saya mengulangi lagi, syariat ini penekanannya sedemikian rupa tentang lurusnya shaf, justru di sebagian masjid diabaikan, tidak diperhatikan. Ini menyedihkan sekali. Karena penekanannya sedemikian rupa, Nabi sampai jalan lurus. Kok kemudian diabaikan. Bagi sebagian mereka, satu orang satu sajadah sudah cukup. Kalau sajadahnya gede-gede, ya renggang-renggangnya ketahuan sekali, ketara sekali. Kemudian pernah suatu ketika kita mampir ke masjid gitu, kita maunya lurus dan rapat. Kita lurus dan merapat, dia nggak boleh, sana jangan rapat-rapat, disuruh gitu, jangan rapat-rapat, gak enak. Ada juga yang kita deketin, dia minggir, deketin minggir lagi, jadi macam-macam Ibu. Selesai sampai sini dulu. Ada yang mau disampaikan? Ibu, monggo. Yang keras Bu, mohon maaf yang keras. Masih di dalam? Iya. Ibu nengok anak misalnya di Solo ya Bu ya. Ibu kan musafir. Anaknya yang ditengok diajak keluar keliling kota ya Bu. Apakah ketika datang sholat dia musafir apa mukim? Dia mukim. Karena musafirnya hanya 4 hari ya Bu. Nggih. Dia mukim. Jadi tidak dijamak. Tetapi Ibu, kalau mau menjamak tidak mengapa. Kenapa tidak? Tadi pertanyaannya tidak kosor. Tapi kalau mau menjamak enggak apa Ibu? Karena jamak tidak terkait dengan safar. Jamak itu terkait dengan masyaqqah, kesulitan. Ini kalau tidak dijamak nanti sulit, jamak saja. Enggak apa-apa Ibu kalau menjamak. Adapun kosor tidak. Nah. Yeah. Kalau sholat sempurna itu berarti ada imam dan ada makmumnya berjamaah. Jadi ada imam dan ada makmumnya berjamaah itu berarti sempurna. Kalau misalnya di rest area ini rombongan kemudian sholat, ya berarti musafir dong Bu. Rombongan kemudian sholat berarti musafir. Nah kalau misalnya dia mengkosor, ibu ikut kosor, kan sama-sama musafir. Kalau ternyata dia tidak mengkosor, ya ibu tidak mengkosor. Iya. Yang ditanyakan apanya? Dia menjamak zuhur asar. Dia jamak qashar zuhur asar ya. Kemudian ibu datang, mereka sudah sholat zuhur lagi sholat asar. Ibu tidak tahu kemudian ya ibu bermakmum dengan mereka, ibu niatnya sholat zuhur, mereka sholat apa? Asar, gak ada masalah. Jadi apalagi fardu dengan sunnah dengan fardu boleh, apalagi fardu dengan fardu.
fardu dengan sunnah, sunnah dengan fardu itu boleh, nggak apa-apa ibu. Jadi mereka sholatnya asar, ibu niatnya duhur. Ketika mereka sudah salam, ibu baru sholat asar. Dan yang bagus begitu, artinya yang bagus begitu, yang sesuai dengan sunnah begitu. Jangan ada jamaah sholat di situ kita bikin jamaah sendiri, nanti yang lainnya bikin jamaah sendiri, nanti di depan amin, sini amin gitu. Jadi gabung satu jamaah. Baik ibu, ini saja. Jazakumullah khairan, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.